Pedang Divine di tangan Qin Yichen bergetar, dan pada saat yang sama, Star Reaching King telah terbunuh. Star Reaching King sudah bertekad untuk membunuh, tetapi ketika Zhu Jiuyin menyebutkan Kaisar Pedang Gila, dia tidak bisa tidak terkejut. Pisau pencuri ini mendapat warisan Kaisar Pedang Gila. Kekacauan kecil ini bisa merusak keberuntungan kemanapun dia pergi. Mereka telah mendengar tentang prestise Kaisar Crazy Blade. Tetapi segera, Raja Pencapaian Bintang menyadari bahwa Qin Yichen masih merupakan puncak dari alam Dao yang mulia, dan pedang ilahi di tangannya bukanlah seorang kaisar sama sekali. Meskipun demikian, King of Star Reaching merasa tak dapat dijelaskan bahwa Thief Knife ini tampaknya berbeda dari yang sebelumnya, seolah-olah dia berada di Dao Sovereign Realm, tetapi sebenarnya tidak, bahkan dia tidak mengerti apa Realm Qin Yichen. Hal ini membuat sang pemetik bintang sedikit tercengang. Kalian harus tahu bahwa dengan mata bintangnya, bahkan aura alam kaisar pun dapat melihat menembusnya. Dan tidak peduli seberapa kuat pisau pencuri ini, bisakah itu melampaui alam kaisar? Lilin 9 yin menjebaknya. Dengan lilin 9 yin, niscaya pisau pencuri ini akan mati hari ini. Kekuatan Zhu Jiuyin sangat mengerikan, dan Star Reaching Kings mengetahuinya dengan baik, dan dalam waktu singkat, mereka meledak ke dalam lapisan niat membunuh dan membunuh dua tetua manusia. Tanpa diduga, hari ini saya akan bergabung dengan pengadilan iblis kuno, tapi selama anti pencuri ini bisa dibunuh, tidak ada yang penting. Wei Yuanxiang juga sombong. Pisau pencuri yang digunakan untuk memeras dan melukainya. Kali ini, di depan Zhu Jiuyin, lihat betapa sombongnya dia. Namun, pada saat ini, saya melihat Qin Yichen tersebar di lapisan ruang dan waktu. Cahaya pedang bergetar. Dia bukan kaisar. Bahkan pada saat itu, dia melupakan alam, dan cahaya pedang melintas di sekujur tubuhnya. Niat pedangnya hanya satu pikiran. Itu untuk menghancurkan lapisan ruang dan waktu ini. Tanda seru. Inilah yang diajarkan oleh Kaisar Pedang Gila kepadanya. Belum lagi alam kaisar, kaisar atau alam Tao. Ketika pisau di tangan saya terlepas dari sarungnya, tidak peduli apa, saya hanya tahu bahwa saya ingin memotong benda yang ingin saya potong. Qin Yichen telah melarikan diri sebelumnya, bukan karena ketakutan, tetapi untuk stabilitas. Bahkan untuk Kaisar Pedang Gila yang telah memberontak sepanjang hidupnya, dia tidak merasa ada yang salah dengan mencari stabilitas. Apa yang dibenci Kaisar Pedang Gila bukan karena menghunus pedang, tapi tidak berani menghunus pedang. Saat musuh terbunuh, hanya pisaunya yang lepas dari sarungnya dan memotong cahaya langit. Memotong. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, Qin Yichen melihat gelombang cahaya pedang tiba-tiba di sekujur tubuhnya, disertai dengan cahaya pedang dari langit. Itu seperti duri tajam, menyebabkan waktu dan ruang meledak. Cahaya pedang awalnya ilusi dan jauh, tapi dari jauh dan dekat, itu terbunuh dari ruang dan waktu yang kacau. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pisau ini dipotong oleh Qin Yichen. Pisau Kaisar Pedang Gila telah berubah menjadi pisaunya, dan mereka telah mengajarinya untuk mengubah semua yang telah dia pelajari menjadi caranya sendiri. Pisau ini memadatkan kekuatan waktu dan ruang, memadatkan kekuatan pedang tertinggi, memadatkan kekuatan yang menakjubkan, dan benar-benar memecah lapisan waktu yang dipadatkan oleh 9 yin-yin. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Raja Petik Bintang tercengang, karena dia memiliki perasaan yang sama seperti Feng Nianwu sebelumnya. Bahkan jika Qin Yichen berdiri di sana, dia sepertinya berada di waktu yang berbeda dari mereka. Dan sekarang, pedang Ling Li menyapu, benar-benar mengiris alat Zhu Jiuyin. Pergilah. Qin Yichen mengeluarkan ledakan keras, meraih kedua tetua umat manusia, dan melonjak ke langit. Adegan ini mengejutkan mata raja yang baru saja membunuh sang pemetik bintang. Bahkan Golden Crow dan Hao Huang semuanya tercengang. Pisau pencuri ini benar-benar merusak metode penyihir leluhur. Apakah keberadaan Jiuyin? Salah satu dari 12 penyihir leluhur yang terkenal sejak zaman kuno. Mereka sudah ada sejak lama, dan dalam beberapa hal, mereka tampaknya lebih baik daripada pembangkit tenaga listrik di alam kaisar. Ke-12 penyihir leluhur memiliki kekuatan mereka sendiri, satu di setiap kota. Namun, metode ini sebenarnya dipotong oleh Qin Yichen. Pedang di tangannya bukanlah kaisar, tapi pedangnya sendiri. Pedang semacam ini mungkin tampak menghancurkan segalanya, dan ketika pedang itu dipotong, itu bukan hanya kekuatan besar. Meskipun ini bukan kekuatan terkuat Zhu Jiuyin, bagaimanapun juga, dia tidak berani menyakiti kedua tetua umat manusia,
Jadi dia khawatir jika dua tetua umat manusia dengan sengaja menabraknya untuk mencari kematian. Dia berhati-hati. Namun meski begitu, Zhu Jiuyin tidak menyangka Qin Yichen benar-benar bisa mematahkan triknya sendiri. Raja pemetik bintang tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Melihat Qin Yichen, yang berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri, dan tidak bisa menahan ketakutan. Pedang ini bukan pedang kaisar, begitu. Ambisi pisau pencuri ini lebih dari Cheng Di. Jangan biarkan pedang kaisar dari kaisar pedang gila. Dia ingin menginjak jalan kaisar dan menjadi caranya sendiri. Di mata Raja Penangkap Bintang, ini adalah ambisi yang tidak mengetahui ketinggian langit. Tetapi dia harus mengakui bahwa pikiran seperti itu benar-benar menggerakkan dia. Bagaimanapun, meskipun Zhu Jiuyin diajak setiap kata, itu benar berapa banyak kaisar yang kuat di masa lalu dan sekarang. Dan berapa banyak orang yang bisa melepaskan kesempatan untuk menjadi kaisar dan mencapai dao mereka sendiri. Tanda seru. Dan Qin Yichen adalah salah satunya. Mengejar. Jangan biarkan mereka pergi. Pedang ilahi Qin Yichen ada di tangan. Pedang itu kuat dan horizontal. Dan bahkan kecepatan terbangnya sangat cepat. Karena dia tiba-tiba merasa bahwa cahaya ilahi yang dia ubah tidak lagi terbatas pada alam Tao. Tentu saja, ini bukan untuk menerobos alam Dao Hua. Tetapi untuk benar-benar menghancurkan dan menghancurkan alam ini. Meskipun ini hanya untuk menghilangkan sedikit kabut, dan sulit untuk mencium bau Dao Zen. Luas dan jelas di luar belenggu ini membuat mata Qin Yichen semakin bersinar. Tanda seru. Saat terbang jauh-jauh, Star Reaching Kings mengejarnya. Untungnya, pada saat ini, Ke Tiangxuan yang bersembunyi di lengan baju mereka dapat mempersembahkan korban kepada tentara saluran Tuhan dan menunda langkah mereka. Tapi Qin Yichen terbang jauh-jauh, tetapi terkejut. Metode yang dia gunakan untuk memotong Jiuyin lilin baru saja menembus lapisan waktu, tetapi tidak banyak ruang untuk dihancurkan. Dengan kata lain, cara ruang lilin 9 yin tampaknya tidak tirani, setidaknya jauh di belakang jalan waktu. Tentu saja, ini tampaknya tidak masuk akal. Lagi pula, Zhu Jiuyin adalah penyihir leluhur waktu, dan Di Jiang adalah penyihir leluhur ruang. Bagaimanapun, Qin Yichen selalu sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Zhu Jiuyin adalah orang kuat yang ada di zaman prasejarah, setidaknya beberapa ratus juta tahun yang lalu. Belum lagi masalah umur panjang mereka. Diperkirakan nenek moyang penyihir seperti Lilin 9 Yin juga merupakan makhluk istimewa. Sama seperti dewa bawaan, gengsi mereka abadi, dan mereka tidak akan berakhir dalam kehidupan. Namun, ratusan juta tahun adalah waktu yang cukup untuk memahami banyak kekuatan Dao, dan semua jenis jalan sebanding dengan yang ada di alam kekaisaran. Qin Yichen masih tidak dapat menentukan betapa sulitnya menjadi seorang kaisar di Dao Dadao. Tetapi dia tahu bahwa Zhu Jiuyin, sebagai salah satu dari 12 penyihir leluhur, sama sekali tidak memiliki bakat buruk, bakat tidak pernah membatasi dirinya, dan umur panjang bukanlah masalah. Tapi kenapa? Cara waktu Jiuyin of Candlestick memang kuat dan tak tertandingi, tapi cara ruangnya jauh lebih rendah. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen bahkan tidak bisa memikirkannya. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya. Dia melihat sungai darah di depan mereka bertiga. Sungai darah tidak terbatas, penuh dengan mayat yang mengambang, dan di ujung sungai darah, itu seperti makhluk mitos hantu, penuh energi iblis, mendung dan berangin.